Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, salat subuh secara berjamaah. Dan di subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Daripada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas bab yang pertama, yaitu bab tentang fadl tauhid, tentang keutamaan tauhid. Berikutnya kita akan masuk pada bab yang kedua. Ya, kata penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang mentahqiq tauhid, barang siapa yang mentahqiq tauhid. Nanti kita jelaskan apa makna tahqiq. Maka siapa yang bisa mentahqiq tauhidnya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dia akan masuk dalam surga tanpa hisab, tidak ada hisab dia lewati. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kemuliaan besar, ya, keutamaan besar lagi, lebih utama lagi daripada sebelumnya, ya, yaitu orang yang dia akan masuk surga tapi tidak melewati proses hisab, langsung masuk. Ya, kalau nanti kita lihat di hadisnya nanti, ya, dia juga tidak mendapatkan adab sedikit pun. Jadi tidak ada hisab dia dapatkan, dan juga tidak ada adab sedikit pun dia peroleh. Dan aman betul, dia masuk surga langsung saja masuk. Baik. Siapa mereka? Beliau mengatakan di bab orang yang bisa mentahqiq tauhid. Ya, apa itu yang dimaksud tahqiq tauhid? Dijelaskan di sini oleh pensyarah kitab, itu Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, beliau sekarang ini adalah ulama tertua, ya. Dia ulama tertua sekarang ini di Mekah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau berkata, yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid adalah tasfiyatuhu minasyirki wal bid'ah wad dhunub. Yang dimaksud dengan mentahqiq tauhid adalah
memurnikan, membersihkan tauhidnya, mampu membersihkan tauhid dari semua kotoran-kotoran. Ya, kotoran apa? Kotoran kesyirikan, ya, kotoran bid'ah, dan kotoran maksiat. Ini yang dimaksud tahqiqut tauhid, itu orang yang mampu menjaga tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari semua yang bisa mengotorinya. Apa itu? Berupa kesyirikan, apakah syirik besar atau syirik kecil, berupa bid'ah dalam agama, kemudian berupa maksiat yang lain selain syirik. Ya, seperti ghibah, namimah, dusta, ya, minum khamar, pada maksiat. Dia bisa jaga tauhidnya dari kotoran-kotoran itu, bersih tauhidnya. Jelas itu namanya tahqiq. Dan ini tentunya berat, ya, berat. Makanya juga siapa yang bisa melewati ini, lolos di sini, dia surga tanpa hisab. Dan nanti akan disebutkan hadisnya. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bab ini beliau membawakan 3 dalil tentang bab ini. Beliau bawakan 3 dalil yang ada kaitannya dengan bab. Dalil pertama, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Iya, ini ayat pertama dibawakan. Di surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di surah ini. Ya. Dan beliau penulis kitab menjadikan ini sebagai dalil pertama yang ada kaitannya dengan bab. Kenapa? Ada apa? Apa hubungannya bab dengan Nabi Ibrahim diceritakan di sini? Ya, jadi beliau bawakan ini ayat kaitannya dengan Ibrahim, ingin menjelaskan kepada kita bahwa, ya, Nabi Ibrahim ini adalah salah satu contoh manusia sekaligus Nabi yang sudah berhasil mentahqiq tauhidnya. Salah satu contoh ini, sosok manusia, seorang Nabi yang sudah berhasil apa? Mentahqiq tauhid, yang betul-betul murni bersih tauhidnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu? Allah mengatakan di surah An-Nahl. Kata Allah tabaraka wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ya, itulah Nabi Ibrahim, ya. Sebutkan di ayat ini, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini tentang pribadi Ibrahim yang luar biasa. Yang pertama kata Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, kata Allah, kana ummah. Dia adalah ummah. Itu satu. Jadi disebutkan di sini empat kehebatan Nabi Ibrahim, 4 keistimewaan Nabi Ibrahim. Siapa yang mampu mewujudkan 4 perkara ini, maka dia sudah dianggap mentahqiq tauhidnya. Jelas, ya? Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dia adalah umat. Itu satu. Kana ummatan. Dia adalah umat. Ya. Apa yang dimaksud umat di sini? Ummatan wasata, ummatan dan seterusnya. Umat, kata ummatan itu dalam Al-Qur'an ada 4 maknanya. Ada 4 maknanya umat dalam Al-Quran. Iya. Nah, bukan hanya satu makna, sehingga kita perlu tahu, ya. Jangan kalau kita tidak paham ini,
nanti kita keliru dalam memaknai ayat. Nanti kita keliru dalam menempatkan ayat ya. Jadi umat itu ada berapa maknanya tadi? Ada 4. Yang pertama, ada umat dalam Al-Quran bermakna agama, millah, agama. Ya, seperti firman Allah, Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kata orang-orang musyrik, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada di atas satu ummah. Maksudnya apa umat di sini? Satu agama. Dan kami akan mengikuti agama mereka. Satu. Yang kedua, makna umat dalam Al-Quran adalah zaman, waktu, zaman. Seperti firman Allah, وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِهِ. Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, temannya Nabi Yusuf dalam penjara itu. Apa kata Allah? وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةِ. Maka dia pun teringat dengan Nabi Yusuf setelah beberapa lama, setelah beberapa waktu. Jadi ba'da ummah, apa maknanya ummah di sini? Waktu. Setelah beberapa waktu lamanya, baru dia teringat tentang Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, ya, umat dalam Al-Quran itu bisa bermakna ta'ifatun minan nas, sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, umat dalam Al-Quran, seperti kalau contoh dalam Al-Quran, umat bermakna sekelompok manusia adalah firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus ya pada setiap umat seorang rasul. Apa makna umat di sini? Pada setiap sekelompok sejumlah manusia yang berkumpul di situ. Itu makna umat. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan umat dalam Al-Quran adalah al-qudwah wal iman. Ya, ikutan dan teladan. Teladan dan ikutan. Sesuatu yang dijadikan seorang yang dijadikan ikutan, seorang yang dijadikan sebagai teladan, itu disebut dengan ummah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, nah, umat yang dimaksud pada ayat ini apa maknanya di sini, Pak? Dari 4 tadi. Ya, tadi yang pertama apa? Agama. Yang kedua, waktu. Yang keempat, sekelompok manusia. Yang keempat tadi, teladan atau contoh. Yang dimaksud umat di sini adalah teladan atau contoh. Allah mengatakan Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu dia adalah ummah, teladan, qudwah, contoh. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan, contoh yang luar biasa. Ummah. Dan orang bisa menjadi begini itu tidak sembarang, ya. Tidak sembarang itu orang bisa dianggap sebagai qudwah, tidak sembarang itu. Orang hebat itu. Apalagi kalau Allah yang mengangkatnya menjadi qudwah, panutan. Allah yang langsung menunjuk bahwa Nabi Ibrahim ini ummah, dia adalah panutan bagi kalian, contoh teladan bagi kalian. Disebutkan dalam Al-Quran, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh, ya, telah ada contoh teladan yang baik untuk kalian pada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun demikian. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, seseorang yang sudah diangkat seperti ini itu bukan sembarang orang. Tidak mungkin dijadikan teladan oleh Allah, panutan oleh Allah, kecuali dia punya keistimewaan luar biasa orang. Ya, jawab sekalian. Pertanyaannya, kenapa Allah katakan bahwa Ibrahim ini adalah teladan bagi kalian, contoh bagi kalian? Ya, kenapa demikian?
Jawabannya bisa kita temukan di Al-Quran juga. Allah mengatakan di Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Subhanallah. Itu kata Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata, sesungguhnya saya, kata Allah, akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai apa? Sebagai imam. Apa itu imam? Sesuatu yang diikuti, diteladani, dicontoh. Itu namanya imam. Qudwah. Saya akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, sebagai contoh teladan bagi seluruh manusia. Pertanyaannya, kenapa Allah jadikan Ibrahim sebagai imam? Di ayat itu dijelaskan, karena Ibrahim pernah diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Maksudnya diuji dengan beberapa ujian. Semua ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, fa'atammahunna, dia berhasil melewatinya dengan sempurna. Ujian-ujian ini, dia bisa berhasil melewati ujian-ujian yang Allah berikan dengan sempurna sekali, sehingga Allah menjadikan dia sebagai teladan. Ini cocok ini jadi teladan. Kenapa? Ketika dikasih ujian oleh Allah, dia mampu melewati ujian itu dengan sukses dan sempurna. Yang mana seandainya kita yang mendapatkan ini ujian, satu saja ini tak sanggup kita lewati. Nabi Ibrahim bisa. Ujian apa itu? Ujian apa yang Allah berikan kepada Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim mampu melewatinya banyak sekali, dan ujiannya berat. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, menjelaskan ayat ini. Apa ujian-ujian yang Allah berikan? Kata beliau, Al-Hasan al-Basri mengatakan, ya, ibtalahu bil hijrah. Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan hijrah, menyuruh untuk hijrah. Kan pernah ada sejarah dia disuruh hijrah. Hijrah dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Perintah Allah itu. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu bawa istrimu dan anakmu dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Itu Nabi. Siapa istri beliau waktu itu? Hajar dan Ismail yang masih sangat kecil, yang masih disusui. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu harus bawa itu istrimu dan anakmu, bawa tinggalkan Palestina, bawa ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, di tempat ini Allah tunjukkan, nanti kamu bawa di sini tempat ini. Setelah sampai di sana, tinggalkan istrimu dan anakmu, tinggalkan. Ini ujian. Berat atau tidak? Berat sekali. Beratnya di mana? Berat sekali. Perjalanannya berat karena dulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Bayangkan dari Palestina ke Mekah, jauhnya itu, Pak. Harus dibawa dari Palestina ke Mekah, membawa anak, membawa anak yang masih kecil, membawa istri. Luar biasa, perjalanan melelahkan. Ya kan? Perjalanan berat itu. Palestina ke Mekah itu jauh, Pak. Apalagi medannya waktu itu tidak sama medannya sekarang. Waktu itu melewati padang pasir, melewati binatang buas, banyak, melewati perampok, melewati kejahatan-kejahatan di jalan. Ya. Kemudian dibawa kemana? Dibawa ke sebuah lembah yang tidak bertuan, ya kan? Tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Disebutkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, nanti di situ dekatnya Masjidil Haram sekarang. Di situ dibawa ke situ. Di situ nanti akan lahir ada
sa'i Safa Marwah kan, itu semua sejarahnya itu. Disuruh bawa ke sana. Iya. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim bersama, dia tidak boleh menemani istri dan anaknya, dia harus pergi meninggalkan anaknya. Tidak boleh dia sama-sama, pergi meninggalkan anaknya. Berapa lama? Berapa lama waktunya? Tidak ditentukan waktunya oleh Allah berapa lama. Pokoknya tunggu saja sampai datang dari perintah Allah untuk menjemputnya. Kamu harus tinggalkan, tidak jelas berapa lama tinggalkan. Disimpan saja, begitu saja, setelah itu pergi. Ya, dalam kondisi anak kecil, istri masih menyusui, baru saja, kemudian tidak ada penduduk setempat, tidak ada penduduk, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, pada pasir. Ya. Kira-kira kalau kita disuruh begitu, Pak, tinggalkan istri di situ. Berat. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim sangat yakin, keyakinannya kepada Allah luar biasa. Kalau ini perintah Allah sudah. Kalau Allah yang perintahkan tidak mungkin terjadi masalah. Itu kan tauhid akidah orang itu. Kalau Allah sudah suruh apa? Tidak ada kalau Allah yang melindungi. Tidak semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kerjakan perintah Allah, kalau kita lewati ujian-ujian Allah, pasti kesuksesan tidak dapat. Itu keyakinan. Dibawa siapa? Istri dan anak. Jadi ketika sampai di tempat, kemudian Nabi Ibrahim menyimpan istri anaknya, kemudian menyimpan apa? Hanya satu kantong kurma dan satu sedikit air, perbekalan sedikit. Baru boleh tinggalkan berapa lama? Tidak jelas, ya. Saya jelas misalnya 1 bulan, ini tidak jelas. Sementara perbekalan yang disimpankan hanya sekantong kurma dan sedikit air. Mungkin 1 hari tidak cukup. Subhanallah. Setelah itu Nabi Ibrahim sudah meletakkan itu semua, dia pamit kepada istrinya. Permisi, ya saya mau pergi. Kata sang istri, mau kemana? Meninggalkan kan? Tidak sekali kita bukan. Ini anak kita kecil ini. Apalagi kalau kita sudah lihat anak begitu kan, kecil begitu. Sedangkan mau kisahnya keluar dari Eropa 1 bulan tugas. Kalau lihat itu anaknya itu mau berpisah tuh nangis gitu. Sedih sekali. Ya, tidak kuat. Ya. Saya ingat dulu waktu pertama kali belajar ke Yaman, tidak bawa istri, tidak bawa anak. 3 bulan tidak kuat. Bukan tidak kuat menahan kesedihan, tidak kuat menahan kerinduan. Padahal selalu diputar-putar. Istri juga aman di rumah, ada ini aman, tidak masalah. Subhanallah, berat itu. Ya Nabi Ibrahim, subhanallah. Tinggal begitu dia mau pergi. Apalagi kalau istri sudah bilang 3 sekali, harus sekali, anak-anak juga nangis. Gimana itu Pak? Ini kayak di bandara itu kayak tidak boleh pesawat. Tidak jadi gak pergi deh. Wah. Maka anak sang istri berkata, Ibrahim mau kemana kamu tinggalkan kami di sini? Tidak ada kehidupan. Tidak ada apa-apa di sini. Baru lo coba lihat pasir segini air minum. Ini anak kita butuh asupan air asik. Nabi Ibrahim tidak goyah. Nabi Ibrahim tidak. Biasanya kalau begitu mungkin apa nih? Terbawa perasaan kan? Ini sudah dibalik batal. Ini Nabi Ibrahim hanya dia tidak membalas begitu. Terus. Kemudian akhirnya istrinya bertanya, Allahu amuruka bihadza. Saya mau tanya wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kamu begini? Allah yang suruh? Ketika ditanya Allah yang suruh, langsung Nabi Ibrahim berkata, iya, Allah yang menyuruh saya.
Lihat apa jawaban istri yang punya keyakinan dan tauhid yang luar biasa kepada Allah. Dia bilang apa? Idzan la yudhi'ana. Kalau begitu, kalau memang Allah yang menyuruhmu begini, kalau begitu pergilah. Dan saya yakin Allah tidak akan mungkin menelantarkan dan menyia-nyiakan kami. Tidak mungkin Allah telantarkan kami di sini. Kalau Allah yang menyuruh, pergilah. Subhanallah. Pergilah Nabi Ibrahim. Ya, itu kan kisahnya begitu. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya itu panjang. Ya, kalau kita bahas, jadi ya, tidak bisa kita bahas semua. Intinya itu ujian Nabi Ibrahim. Yang kedua, itu. Jadi baru saja dilewati ujian yang pertama. Akhirnya dengan beberapa lama jadi dipertemukan kembali kan begitu. Sudah bisa lagi bersama, alhamdulillah. Baru saja ketemu. Baru saja melepas ribut dengan istri dan anak, datang lagi ujian kedua. Dan ujian kedua lebih berat daripada ujian yang sebelumnya. Ya, karena sudah sukses ujian pertama. Biasanya kalau kita sukses ujian pertama, biasanya ujian kedua apa? Lebih susah. Itu biasa begitu kan? Ya. Karena di kelas 1 sudah naik kelas 2, pasti tidak sama lagi itu matematika aja kan? Iya, level 2. Ya, ada Mi level 1. Ya, sukses dia Mi level 1, sudah bisa tahan kondisi, naik level 2. Level 2 tidak mungkin sama kondisinya. Namanya sudah level 2. Luar biasa. Ujian yang kedua jauh. Apa itu kira-kira? Suruh sembelih anaknya. Kalau yang pertama harus berpisah sementara. Kalau ini tidak, harus berpisah selama-lamanya. Dan yang disuruh mengeksekusi anaknya dia sendiri. Tidak boleh disuruh orang. Kamu sendiri yang harus sembelih anakmu. Subhanallah. Coba doa sekalian. Kalau Anda disuruh begitu oleh Allah, ada ujian dari Allah, kamu harus sembelih anakmu satu. Sanggup Pak? Dan tidak boleh kamu suruh orang ya, kamu sendiri yang harus sembelih. Kita akan kesulitan. Ya. Jangankan anak yang disuruh sembelih. Suruh saja sembelih satu kambing di Idul Kurban masih susah. Ya, ayo berkurban. Berkurban apa? Satu ekor kambing. Ada cicilanku, ada ini, ada ini. Padahal yang disuruh dikorbankan bukan anak, hanya disuruh korbankan sebagian hartamu di jalan Allah Taala. Masih bukan berat itu dia. Ini Nabi Ibrahim bukan hartanya yang harus dikorbankan, anaknya yang paling berharga dalam hidupnya Nabi Ibrahim harus dikorbankan. Dan Nabi Ibrahim kan sudah lama berdoa meminta itu anak. Lama sekali itu. Nabi Ibrahim berdoa itu meminta kepada Allah, berikan kepada aku anak. Lama itu ditunggu. Allah kabulkan doanya, dikasihlah Nabi Ismail. Begitu Nabi Ismail sudah mulai agak besar, ternyata disuruh apa? Disuruh sembelih. Berat. Apakah Nabi Ibrahim berat? Tidak. Begitu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, lewat mimpi ya, lewat mimpi, dan mimpi Nabi itu wahyu ya. Mimpinya Nabi wahyu. Wahyu artinya harus dilakukan. Itu kalau Nabi yang bermimpi ya. Tapi kalau kita yang mimpi, Pak, wahyu tiba-tiba datang dalam mimpi, ada buaya, bawa kakak telur, saya kembarmu. Itu wahyu apa itu? Itu setan itu. Kalau Nabi yang bermimpi, semua mimpinya Nabi, tidak ada setan di situ. Semua adalah wahyu dari Allah dan wajib dilaksanakan itu mimpi kalau mimpi. Itu kalau Nabi, kalau kita bukan. Kedua, bisa salah, bisa benar itu mimpi. Tergantung mimpi apa dulu. Ya.
Sebab mimpi ada banyak macamnya ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Mimpinya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Maka paginya begitu malamnya bermimpi, Nabi Ibrahim begitu tegar. Biasanya kalau kita sudah begini ya Allah don kan, Nabi Ibrahim tidak tegar. Kuat Nabi Ibrahim, hebat. Kokoh Nabi Ibrahim dan sedang hantam. Nabi Ibrahim hanya memanggil anaknya. Kan tidak mungkin langsung ditangkap oleh sembeli kan? Tidak mungkin. Ya, sang bapak begitu bijak. Dia mendatangi anaknya, ya bunayya. Diceritakan di Al-Quran ini, ya bunayya inni ara fil manami anni adba'u fandur mada tara. Wahai anak yang kusayang. Lihat bahasanya, ya bunayya. Wahai anak yang sangat kusayang. Bunayya itu panggilan kasih sayang itu. Ya bunayya. Wahai anak yang sangat kucinta, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Coba, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Allah menyuruh saya menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Ayo saya mendengarkan. Masya Allah. Ya. Lihatlah anaknya sang muwahhid, anaknya Nabi yang luar biasa. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai bapak yang kusayang, if'al ma tu'mar, lakukan semua yang diperintahkan kepadamu. Lakukan. Masya Allah. Lakukan wahai bapakku semua yang Allah perintahkan kepadamu. Apapun yang lakukan. Kalau Allah menyuruh kamu seperti saya, lakukan. Satadiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku wahai bapakku sabar. Saya akan sabar. Saya akan sabar menghadapi perintah Allah kepada anak. Lakukan. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim pun melakukan. Cuma pada akhirnya apa? Karena memang hanya ujian, ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah pasrah, sudah betul-betul berserah diri, sudah betul-betul pasrah tunduk dengan perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim sudah membalingkan anaknya dan pisau sudah diletakkan di leher. Tallahul jabin, sudah diletakkan di leher ini pisau. Tinggal ditarik, satu kali tarik selesai putus. Kata Allah, tatkala keduanya sudah pasrah, sudah berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim sudah meletakkan belati di atas leher. Jadi di situ diceritakan dalam tafsir, Nabi Ibrahim itu ketika ingin menyembelih anaknya, kepalanya di bawah. Bukan begini ya. Bukan begini caranya atau samping, tidak. Tapi ditelungkupkan anaknya, jadi lehernya di atas. Jadi akan dipotong dari atas sini. Kenapa? Kenapa begitu caranya? Karena kalau di atas Pak, nanti akan iba Nabi Ibrahim. Nanti datang ibanya, nanti datang teganya, nanti datang perasaannya, hanya tidak jadi. Kalau di atas Pak, anaknya menghadap ke atas, nah lihat wajahnya itu anak, subhanallah, berat. Maka dibawa, dikasih tahu wajahnya, supaya tidak dilihat wajahnya oleh Nabi Ibrahim. Dan anak juga jangan sampai ketika menghadap ke atas melihat wajah bapaknya, kemudian dia tidak mau, bapakku saya tidak mau pisah dengan Anda. Nah, subhanallah. Menunjukkan betul-betul hebatnya mereka berdua dalam menjalankan perintah Allah. Betul-betul luar biasa. Ketika pisau ditarik, wanadainahu ayya Ibrahim, kami pun memanggil Ibrahim, wa Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah berhasil, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah mewujudkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan besar
kepada orang yang telah berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin adzim, kami pun menggantikannya dengan apa? Dengan domba yang sangat besar. Nah, itulah sekarang jadi kurban. Nah, jadi kita akhirnya disuruh mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim berkurban. Jadi tiap tahun kita harus kurban. Apa yang kita kurbankan? Bukan anak, ya, bukan anak. Tidak perlu kurbankan anak kita, tidak perlu kurbankan rumah kita, tidak perlu kurbankan mobil kita. Cukup kita berkurban dengan 1 ekor kambing kalau mampu. Itu pun kalau mampu. Kalau anda tidak mampu, tidak juga. Atau 1 sapi ditujuh. Yang penting jangan 1 sapi, 1 kantor. Ya, 1 kantor itu banyak divisinya, sampai divisi 20 orang. Nah, itu tidak benar gitu ya. Nah, hanya 7 batasnya. Kalau kurang boleh, misalnya 3 orang di 1 sapi boleh. Tapi kalau lebih daripada 7, itu tidak boleh. Terlalu seke. Ya. Jadi itulah jamaah sekalian, ujian luar biasa. Apalagi ujian dari Ibrahim, banyak ujiannya, banyak sekali. Di antara ujiannya Nabi Ibrahim yang lebih berat lagi adalah apa? Kata Al-Hasan Al-Basri, apa? Dibakar. Dia harus dibakar gara-gara dakwah. Dia ke dakwah, mengajak mereka meninggalkan berhala, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu Nabi Ibrahim dibakar. Gara-gara Nabi Ibrahim menghancurkan patung mereka supaya mereka selamat, menyuruh hanya menyembah Allah, jangan menyembah patung. Bahkan mereka sudah, ketika mereka diajak berdialog, coba baca dialog Nabi Ibrahim dengan mereka. Mereka terdiam, tidak bisa ngomong karena mereka sadar bahwa yang disembah tidak bisa apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya, kecuali 1 yang berhala yang besar kan, disimpan 1, baru diletakkan kapak itu di mana? Di tangannya itu berhala. Kata mereka, Ibrahim, kamu yang menghancurkan itu berhala? Kata Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan itu yang paling besar. Kalau bisa bicara, tanya itu. Itu kayak ada pelakunya, coba tanya kan? Kalau bisa bicara. Apa kata mereka, wahai Ibrahim? Kenapa kamu kasih begitu kami? Menyuruh bertanya kepada yang tidak bisa bicara. Ya kan? Kata Ibrahim, ya, kalau kamu saat tidak bisa bicara, kenapa kamu meminta-minta kepada dia? Bicara saja tidak bisa, apalagi memberi. Karena mereka kalah, karena mereka malu kalah hujah, akhirnya apa? Karena mereka tidak bisa mengalahkan Ibrahim berdebat, akhirnya mereka bilang apa? Tangkap Ibrahim, bakar dia. Selesai. Nabi Ibrahim bersabar. Dan disitulah nampak tauhidnya Ibrahim. Subhanallah. Lihatlah bagaimana tauhid Ibrahim. Tidak mampu kita ikutin. Ketika api sudah dinyalakan, Pak, ya, mau berkobar itu api. Belum pernah ada api menyala sehebat itu. Kalau yang ada di zaman kemarin itu di LA itu tidak seberapa itu. Api yang mereka nyalakan ketika ingin membakar Ibrahim itu luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena setiap perempuan bernada. Semua perempuan yang ada di masa itu bernada. Kalau begini, semua bernada, yang sakit bernada. Kalau saya begini, kami akan pergi mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Semua begitu. Nah, tidak ada yang ikut Nabi Ibrahim waktu itu. Semua memusuhi Nabi Ibrahim. Satu pun tidak ada yang mengikuti Nabi Ibrahim. Tidak ada yang mendukung Nabi Ibrahim dakwahnya. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Sampai disebutkan ya, ketika api sudah berkobar, di antara yang ikut apa itu? Yang ikut menyulut itu api supaya semakin besar, kobarannya adalah cicak ikut melihat supaya semakin besar.
Makanya disunahkan membunuh cicak. Sunnah hukumnya membunuh cicak. Silakan cari cicak Pak, bunuh dia. Disunahkan itu. Bahkan Aisyah itu punya ada pompa khususnya di rumah, dipakai untuk membunuh-bunuh itu cicak. Kenapa? Karena cicak hewan fasik. Sebaliknya, kelelawar tidak boleh dibunuh karena kelelawar termasuk yang melindungi. Jamaah sekalian rahimanallah. Luar biasa itu api. Ketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke api, saking besarnya kobaran api, mereka tidak bisa melempar begitu saja. Butuh manjani. Apa manjani Pak? Alat pelontar ya, dari jauh. Jadi butuh alat dari jauh untuk melontar, melemparkan Ibrahim dalam api. Saking besarnya itu kobaran. Di saat Nabi Ibrahim dimasukkan dalam manjani, sudah siap dilontarkan ke api, disitulah datang malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, diutus oleh Allah. Dia bilang begini kepada Nabi Ibrahim, "Alakah, wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan enggak? Kamu butuh bantuan enggak?" Kira-kira kalau posisi kita begitu, Pak, apa kita bilang? Saudara, bantu kayak tolong kayak mati kayak. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Subhanallah, betul-betul Nabi Ibrahim tauhidnya luar biasa. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, amma ilallahi fana'am. Adapun kepadamu tidak, saya tidak butuh. Adapun kepada Allah, iya, saya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak butuh kepada siapapun dalam kondisi begini. Saya hanya butuh kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik penolong. Tidak ada yang lebih baik lagi menolong daripada Allah Tabaraka wa ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim membaca itu, dilemparlah Ibrahim ke dalam api. Ketika dilempar Ibrahim ke dalam api, apakah Ibrahim terbakar? Pak, Ibrahim terbakar atau tidak? Dilempar. Tidak terbakar. Kenapa tidak terbakar? Apakah Nabi Ibrahim punya ilmu kebal? Tidak, Ibrahim tidak kebal. Terus kenapa bisa terbakar? Kenapa tidak terbakar? Karena Allah berkata kepada api. Lihat pertolongan Allah kepada Ibrahim. Allah berkata kepada api. Apa kata Allah? Diceritakan dalam Quran. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Masya Allah. Jadi Allah yang langsung bilang ke api, dinginlah kamu, jangan panas. Jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi untuk Ibrahim dingin, untuk Raja Namrud yang membakar Ibrahim panas. Jadi yang lain kalau pegang panas, tapi untuk Ibrahim dingin. Kenapa bisa ya begitu pertolongan? Ya, api. Tapi kalau saya yang masuk pasti mati. Tapi Ibrahim yang masuk dingin. Kenapa? Allah ingin menolong Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ditolong? Tawakkalnya Nabi Ibrahim kepada Allah luar biasa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Ini yang susah, Pak. Yang seperti ini, tawakal susah. Kebanyakan kita kalau ada masalah, kemana kita mengadu? Kemana kita berharap? Kita jawab sendiri. Kalau kita kena masalah, apalagi masalah berat, kebanyakan kita lari kemana? Lari ke orang. Ada yang lari ke dukun. Ya, bukannya lari kepada Allah, lari ke dukun, lari ke kuburan, lari ke pohon-pohon, ya, lari ke boi-boi, lari ke buaya. Ayo, jawab sekalian. Berat. Ini ujian dari Ibrahim. Masih ada lagi satu ujian. Apa lagi kira-kira? Tapi ini lebih ringan sedikit.
Tapi kalau kita disuruh susah juga. Apa itu, Pak? Bukan itu. Disuruh berkhitbah. Suruh sunnah. Sunnah dirimu sendiri. Padahal usianya waktu itu berapa tahun? Sudah 80 tahunan usianya baru suruh sunnah. Pakai apa? Pakai kapak. Suruh potong. Tidak ada pakai laser, tidak ada pakai, tidak ada sunnah. Ya, manual. Coba Pak. Berat kan? Nabi Ibrahim lakukan. Subhanallah. Coba sekalian, rahimani wa rahimakumullah, makanya Allah mengatakan wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, ingatlah kata Allah ketika saya memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa ujian. Nabi Ibrahim mampu melewatinya dengan sempurna, maka apa akibatnya? Inni ja'iluka linnasi imama, saya akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, panutan, teladan bagi seluruh manusia. Nah, itu yang pertama ya. Ini ayatnya, inna Ibrahim kana ummatan. Itu satu. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai umat. Apa tadi umat, Pak? Teladan, contoh yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, sampai di sini dulu. Ya, tanya Pak Ustaz, boleh? Iya, silakan. Ini terakhir ya, pertemuan kita terakhir. Insyaallah nanti kita lanjut lagi setelah Lebaran. Insyaallah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi kita membicarakan terkait dengan takib tapi penjelasannya menyangkut Nabi Ibrahim dan sejarahnya. Ada beberapa hal yang saya sering dengar di kaum orientalis, Pak. Ya. Terkait Ibrahim tersebut, satu, tadi mungkin Pak Ustaz juga belum menjelaskan dalam Al-Quran atau hadis tempatnya yang konkret itu, apakah benar di lembah Makkah atau itu di lembah Sinai atau itu di lembah yang lain-lain lembah. Ya. Kedua, kaum orientalis juga menyerang juga terkait dengan apakah anaknya si Ishak atau si Ismail yang dikorban, karena hanya dalam Al-Quran itu menyebut anak tunggal. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah disambung. Ya, jadi tempatnya tadi itu yang dibawa Hajar dan Ismail itu jelas di Mekah ya. Tempatnya di Mekah dan di dekatnya Ka'bah sekarang. Isi tempatnya karena disebutkan Al-Quran bi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, di dekat Baituka al-Muharram, di dekat bait Ka'bah yang suci. Tapi Ka'bah belum ada waktu itu. Ya. Baik. Kemudian juga semakin memperjelas bahwa di situ lokasinya, karena ketika ditinggalkan Hajar dengan Ismail itu, Hajar kehabisan air, ya kan? Maka dia lari ke sana kemari, berlari, naik kemana dia? Naik ke atas bukit Sofa. Dia naik ke atas bukit Sofa. Kan bukit Sofa itu kan di mana bukit Sofa, Pak? Di Masjid Haram, ya kan? Naik ke bukit Sofa, melihat suasana, barangkali ada orang. Dari bukit Sofa turun lagi naik lagi ke Marwah, 7 kali begitu. Nah, itulah cikal bakal sa'i antara Safa dan Marwah. Di situ Hajar lakukan. Jadi tempatnya jelas. Ya, bagi kita umat Islam, kita punya petunjuk Al-Quran dan Sunnah, di situ dijelaskan di situ. Jadi situ tempatnya. Ya, kalau ada berkata di Iran, wah itu Syiah itu. Ya, karena Iran itu begitu. Iran Ka'bah, ada Ka'bah juga di sana. Kalau ada lagi yang berkata dia di Baruga Makassar, wah itu lebih parah lagi tuh. Karena orang sekali pun aneh, suka mencari, suka ingin jadi viral, buat yang aneh saja. Begitu cara orang sekarang viral ya. Kalau orang viral buat yang aneh,
yang nyelengin dan seterusnya kan, cepat viral itu. Ya, Mama GoPro sudah viral, hilang. Gitu orang sekarang ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang disembelih itu Ismail, jelas. Yang disembelih Ismail. Karena ayatnya berbicara Ismail semua itu. Ya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Itu ayat satu rangkai semua itu, satu asopat itu dari halaman 1, halaman kedua itu semua berbicara Ismail yang dibahas di situ, bukan Ishak. Ya, sampai pada akhirnya disebutkan ya falamma balagha ma'ahu as-sa'yu, diceritakan Nabi Ismail falamma balagha ma'ahu as-sa'yu, maka tatkala usianya ya Ismail sudah mendekati balik, ya kan? Ya, maka Nabi Ibrahim bermimpi, ya, itu yang diceritakan Ismail. Jadi bagi kita umat Islam yakin bahwa yang disembelih waktu itu adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Nah. Allah. Cukup ya? Ya, ya. Menyangkut masalah taklik ini artinya menuju ke surga tanpa ada proses. Iya. Dikaitkan menyangkut masalah prosesnya Nabi Ibrahim, artinya menyangkut masalah tauhidnya. Iya. Artinya seolah-olah ini dengan adanya tauhid ini seolah bahwa kita bisa masuk surga tanpa proses. Iya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang kita harus kita lakukan supaya tauhid kita itu betul-betul kita minimal menghampiri seperti apakah seperti guru-guru atau wali-wali, nggak salah kepada Nabi. Bagaimana cara tauhid kita itu? Iya. Ya, jadi tadi siapa yang bisa mentahdir tauhid akan masuk surga tanpa hisab ya, tidak ada hisab langsung saja masuk. Nah itu tentunya kembali kepada tauhid. Semakin bersih tauhidnya dari segala kotoran, maka itulah yang dimaksud tadi tahqiq. Nah, ya pertanyaannya sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya supaya tauhid kita bagus ya, kita harus melatih diri untuk selalu berusaha bagaimana bersandar kepada Allah. Ya, terutama tawakal itu paling pokok, itu tauhid tawakal itu paling pokok. Makanya Nabi Ibrahim itu setiap diceritakan itu selalu dominan tawakalnya disebut. Ya, seperti tadi kisah-kisah tawakal semua itu. Ya, tawakal itu artinya bagaimana kita yakin dengan Allah. Yakin bisa memberi pertolongan, yakin begini. Itu yang kurang dari diri kita. Keyakinan kita bahwa Allah mampu segala-galanya. Selama kita bersandar kepada Allah, pasti Allah kasih. Iya. Nah, itu memang perlu kita latih diri kita. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul kuat keyakinan kita bahwa Allah Maha mampu segala-galanya. Ya, baik. Ya, dan itulah yang kita dapatkan dari para nabi demikian ya. Bagaimana mereka ketika punya hajat, punya keinginan ingin selamat dari bahaya, mereka hanya betul-betul keyakinannya kepada Allah luar biasa. Ya, Nabi Yunus, ya Nabi siapa? Nabi Zakaria kan? Ya, ketika dia tidak punya anak, ya, maka dia meminta, ya Allah, begini, saya yakin Engkau tidak akan mengecewakan saya. Saya yakin, walaupun saya sudah tua, ya, walaupun istriku mandul, tapi tidak ada yang mustahil begini. Ini semua kekuatan tawakal para nabi kepada Allah. Jadi mungkin Allah akan bersoal. Ya memang butuh latihan ya, butuh latihan kita untuk memperbaiki kualitas tauhid kita. Dan yang paling penting juga itu adalah sering membaca sejarah-sejarah itu tadi. Sering kita membaca sejarah-sejarah Nabi supaya ada semacam perangsang gitu, ada semacam penyemangat. Ya bagaimana bisa kita seperti itu ya? Kita baca, oh ternyata kalau kita betul-betul bersandar kepada Allah, nyata betul mereka dapat pertolongan seperti Nabi Ibrahim. Di kondisi sudah mepet, kondisi sudah darurat,
Tapi ketika betul-betul dia yakin kepada Allah, betul nyata pertolongan itu. Nah, kadang-kadang itu yang bisa menguatkan kita untuk memperbaiki tauhid kita. Allah akan jadi mungkin kita perlu memperbanyak membaca sejarah-sejarah dari orang-orang yang betul-betul luar biasa tauhidnya kepada Allah, seperti para nabi, para sahabat, ya, dan para ulama-ulama kita dahulu. Allah. Nah, cukup ya? Iya, silakan. Ini berkaitan dengan Ibrahim. Kala melakukan pencarian anaknya. Iya. Itu karena melihat bulan, kemudian melihat matahari. Iya. Dia sampaikan bahwa hasarat ini. Nah, apakah pada kondisi seperti ini, kondisi kejiwaan pada saat itu, ucapan hasarat itu adalah ucapan bahwa itu Tuhan saya itu adalah hanya bahwa keyakinannya dalam proses itu, keyakinan bahwa dia adalah bahwa bulan adalah Tuhan saya, matahari adalah Tuhan saya. Itu apakah pada saat di rentang waktu di rentang waktu pencarian ketuhanannya itu Ibrahim agak tergelincirkan sedikit atau kita iya. Iya, masya Allah. Ini pertanyaan yang cukup bagus, ya. Cukup bagus pertanyaan beliau ini. Jadi Nabi Ibrahim ketika melihat bulan, ya, disebut dalam Quran, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan itu muncul, ya, dan besar lagi daripada ini, maka dia pun berkata, inilah Tuhan. Jadi besar. Nah, pertanyaan beliau tadi, ketika Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, itu kan jelas kalimat itu kan, ini Tuhan. Apakah itu termasuk ketergelinciran, ya? Allah. Ini pertanyaan beliau ini bagus dan saya mohon maaf, saya belum bisa jawab. Ustaz, informasi beliau mu'allaf terinspirasi dari Ibrahim. Masya Allah. Iya. Jadi saya perlu melihat lagi ayat itu, Pak. Perlu saya baca lagi tafsirnya lagi ulang. Dan saya belum bisa memberi jawaban. Apakah beliau di situ mengucapkan itu di depan musyrikin? Kalau dia ucapkan di depan musyrikin itu jelas tidak masalah. Karena ingin apa? Ingin ingin mengajak mereka untuk berpikir, karena kan orang musyrikin di masa Nabi Ibrahim itu kan ada tiga. Ada penyembah bintang, ada penyembah matahari, ada penyembah bulan, ada penyembah api. Ada 4, ya. Ada penyembah api. Nah, wallah, apakah Nabi Ibrahim mengucapkan ucapan itu hadza rabbi di depan mereka untuk membuka pikiran mereka bahwa kalau yang kamu sumpah bisa hilang, makanya disebutkan tatkala matahari terbenam, ya kan? Ketika matahari terbenam, maka Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin Tuhan terbenam. Tidak mungkin Tuhan bisa hilang. Ya kan? Ini bukan Tuhan, tidak layak disembah. Kenapa? Karena masa bisa hilang. Muncul hilang. Jadi kalau hilang dibutuhkan baru hilang. Ya, dicari oleh penyembah baru hilang, tidak ada. Jadi ada waktu istirahat menyembah kalau begitu kan. Ya kalau muncul disembah, kalau tidak muncul tidak. Ya begitu. Wallah apa, jadi saya mohon maaf, saya butuh melihat dari ayat itu, melihat keterangan ulama dan insyaallah taala mungkin nanti di pertemuan yang lain kita bisa jelaskan, ya. Insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas jawab pertanyaannya, untuk jadi bahan bagi kita dari cari ilmu lagi. Ya, silakan. Saya menyambung tadi pertanyaan Pak. Iya. Tadi kan dalam proses pencarian Tuhan. Iya. Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan pada akhirnya mengatakan di wajah wajahnya. Iya. Di ujung ayat itu, ya. Yang kemudian itu menjadi bacaan kita di surat Istiqlal. Iya. Itu dimensi Ibrahim. Iya. Tapi juga ketika kita melihat ada sebuah ayat yang memang mengajak kita dan mungkin juga mempunyai satu keraguan ketuhanan, ya, keyakinan kita. Sampai keluar inna fi haqqis samawati wal ardi la billahi wal haq. Di ujung ayat itu menyatakan bahwa itu terkait dengan keyakinan akhirat dan siksa api neraka. Iya. Nah, pertanyaan ini ada di kita semua, tiap hari kita hadapi. Iya. Terkadang kita ragu kalau kita mau jujur. Iya. Adakah itu akhirat? Adakah itu surga? Iya. Nah, ini artinya pengaruh daripada ayat-ayat kaumiyah itu
Yang kemungkinan besar tadi pertanyaan Pak Sarjudul dalam tahap meningkatkan keyakinan keimanan Ya. kita. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Mungkin sekarang saya belum bisa ini Pak. Baik. Tapi kalau misalnya dikatakan ayat-ayat kauniyah ya untuk lebih lebih meningkatkan keteguhan keimanan itu benar memang ya. Ya, dan itu juga bisa jadi jawaban beliau tadi bahwa salah satu cara untuk menguatkan tauhid kita adalah dengan melihat ayat-ayat kauniyah. Kan ada ayat syar'iyah, ada kauniyah itu ciptaan Allah. Dengan melihat ciptaan Allah kita bisa menguatkan tauhid kita ya. Nah, jadi mungkin nanti insyaallah nanti terkait dengan menyebab beliau tadi, karena itu tadi yang menjadi sekali bagi saya itu Pak, karena ketika Ibrahim berkata hada Rabbi, ini Tuhanku, ini kan kalimat di satu sisi ini ketika mengatakan ini Tuhanku, ini kalimat yang tidak benar, ya kan? Itu kalimat tidak cocok diucapkan. Tapi apakah bagi Ibrahim itu adalah kesalahan? Ini perlu pertanyaan beliau tadi. Apakah itu bentuk ketergelinciran? Kemudian ada istilah tadi apa? Istilah proses mencari Tuhan. Itu saya pikir itu tidak cocok istilah itu. Tidak benar itu proses mencari Tuhan. Namanya proses mencari Tuhan berarti Nabi Ibrahim tadinya tidak tahu Tuhan. Itu tidak benar. Istilah proses mencari Tuhan itu tidak benar bagi Ibrahim. Kalau bagi kita mungkin bisa. Yang tadinya beragama lain, proses mencari kebenaran namanya kan. Tapi kan Ibrahim tidak, Allah sudah utus Ibrahim itu sudah bertauhid, sudah tahu siapa Tuhannya, sudah yakin. Maka istilah proses cari Tuhan untuk Nabi Ibrahim saya pikir tidak tepat. Gitu ya. Allah. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga waktu Nabi Ibrahim dibakar api itu, apakah ada bacaannya? Baik. Itu tadi Pak yang beliau baca tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kalimat tawakal namanya. Sama dengan Rasul itu juga yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Ya, disebut dalam Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika para sahabat, Nabi dan para sahabat ditakuti ya, istilah perang sahabat itu, mereka sudah mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan kalian, ya kan? Jadi dari perang pertama kan perang apa itu? Perang Badar ya, perang Badar. Ya, kemudian mereka kalah kan perang Badar itu. Kemudian perang Uhud. Perang Uhud terluka parah kan? Sahabat terluka. Ketika mereka sudah terluka parah, Nabi termasuk terluka parah kan? Nah, ketika mereka sudah terluka parah, butuh istirahat, butuh memulihkan lukanya, ya, ada rata-rata orang 10 tusukan temannya, tidak ada di bawah itu. Sudah payah mereka. Tiba-tiba ada berita bahwa orang-orang musyrikin mereka mengumpulkan lagi pasukan lebih besar lagi dan akan menyerang kalian dalam beberapa waktu ke depan. Yang begitu kan bisa membuat orang bahaya, kita sudah begini, kondisi kita begini, baru mereka mendatangkan lagi pasukan besar. Ketika mereka mendapatkan informasi begitu dari musyrikin untuk menakut-nakuti mereka, apa kata Allah? Fazadahum imana, justru semakin menambah iman mereka. Coba lihat ya, justru bukan mereka malah gentar takut, tidak. Fazadahum iman, justru semakin meningkat keimanan mereka. Wa qalu, mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena mereka sudah mendapatkan contoh ketika di perang Badar, mereka jumlahnya berapa? 300 lawan berapa? Lawan 1000 dalam keadaan mereka tidak siap, musuh siap, tapi mereka dimenangkan oleh Allah. Itu yang semakin membuat mereka
semakin apa bertambah imannya, bahwa jumlah itu bukan penentu kemenangan, bukan. Tapi yang dimenangkan oleh Allah adalah orang-orang yang betul-betul luar biasa hubungannya kepada Allah. Jumlah itu bukan penentu kemenangan semata ya, tapi bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau baca-baca ayat tadi Pak, ya itu tadi yang dibaca Ibrahim, Subhanallah wa ni'mal wakil. Tapi jangan bilang Pak ya, jangan bilang ya nabuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dirilah kamu. Nah, itu ucapan Allah itu Pak. Karena ada orang belum gitu. Kalau katanya dibaca itu ya nabuni bardan. Ya, baik. Allah. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Ustaz?